Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan membahas materi fluida bagian yang kedua, yaitu fluida dinamis 1, khususnya tentang debit air, azas kontinuitas, dan hukum Bernoulli. Dan di bagian akhir nanti Mr. Beans akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan materi ini yang memerlukan analisa dan juga logika. Baik adik-adik, langsung aja kita lihat bagian yang pertama, yaitu tentang perbedaan antara fluida ideal dengan fluida sejati, ya. Nah, kalau dibilang fluida ideal itu kita tinjau secara teoretik, sementara fluida sejati itu adalah kita tinjau berdasarkan real atau nyatanya. Nah, tentu di antara kedua fluida ideal dengan sejati ini ada beberapa perbedaan. Nah, kalau dikatakan fluida itu ideal, artinya alirannya itu bersifat steady atau tune-up. Artinya dia alirannya itu tetap. Kemudian dia non viskositas, artinya kekentalannya bisa diabaikan, ya. Kekentalan atau viskositasnya diabaikan. Kemudian dia bersifat incompressible, artinya tidak termampatkan. Artinya dia tidak terpengaruh oleh tekanan. Nah, berbeda dengan fluida sejati. Kalau fluida sejati itu alirannya turbulen. Nanti kita lihat apa itu turbulen. Kemudian dia bersifat viskositas, artinya ada kekentalan, ya, atau ada viskosnya. Kemudian dia bersifat compressible, artinya tekanan itu akan terpengaruh atau dipengaruhi. Nah, disinilah perbedaan antara fluida ideal dengan fluida sejati. Nah, sekarang kita lihat bagaimana aliran daripada fluida itu. Nah, ada dua jenis aliran fluida. Ada yang disebut namanya streamline. Yang kedua adalah alirannya itu turbulen. Nah, di mana perbedaannya? Kalau alirannya itu streamline, itu aliran fluida yang mengikuti garis. Bisa berupa garis lurus, bisa berupa lengkungan. Tapi di sini jelas ada ujung pangkalnya, ya. Jadi perhatikan adik-adik, ada ujung pangkalnya, ya. Jadi alirannya itu bisa bercabang, bisa juga berlapis. Nah, berbeda kalau misalkan alirannya itu berupa turbulen. Nah, ini terjadi karena apa? Karena adanya partikel yang berbeda arah geraknya, bahkan berlawanan dengan arah gerak keseluruhan fluida. Ya, perhatikan gambar di sini, alirannya itu tidak teratur, ya. Artinya di sini arah geraknya itu tidak jelas atau tidak sama. Nah, disinilah perbedaan aliran fluida ketika dia streamline dan juga turbulen. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu yang pertama, yaitu mengenai azas atau hukum kontinuitas. Nah, yang dimaksud dengan azas kontinuitas itu menyatakan bahwa massa air yang masuk ketika melewati suatu penampang yang besar itu akan sama dengan massa air ketika melewati penampang yang kecil. Perhatikan adik-adik, kalau misalkan penampang besar ini luasnya A1, kecepatannya V1, sementara penampang yang kecil luasnya A2, kecepatannya A2. Tentu berdasarkan ciri dari fluida ideal bahwa massa yang masuk melalui pipa itu akan sama, ya, dengan massa yang keluar. Jadi M1 sama dengan M2. Tentu di materi sebelumnya kita udah jelaskan massa jenis itu adalah massa per volume, sehingga massa itu adalah rho kali V, sehingga rho 1 V1 sama dengan rho 2 V2. Nah, tentu volume di sini itu adalah luas penampang kali kecepatan, ya. Sehingga dari sini kita keluarkan, maka ketemulah persamaannya itu rho A1 X1 sama dengan rho 2 A2 X2. Nah, tentu dalam hal ini X itu apa? X itu adalah kecepatan dikali waktu. Sehingga ini X1 itu adalah V1 delta T1, X2 V2 delta T2. Sehingga dari sini akan kita dapatkan nanti, ya, karena rho-nya adalah sama, ya, rho-nya sama, berarti ini bisa kita coret. Artinya kalau ini air, berarti ini juga air.
Kemudian yang kedua, waktunya sama ya, waktunya ini sama. Maka nanti akan kita dapatkanlah persamaannya, tinggal apa adik-adik? Berarti di sini kita dapatkan A1V1 akan sama dengan A2V2. Nah, inilah yang disebut namanya persamaan umum ya, persamaan umum daripada azas kontinuitas atau hukum kontinuitas. Oke, adik-adik bisa dipahami ya. Nah, kemudian dari persamaan azas kontinuitas ini apa yang bisa kita simpulkan? Maka kesimpulannya adalah bahwa kelajuan fluida yang termampatkan dia berbanding terbalik dengan luas penampangnya ya. Artinya kalau kita lihat tadi bahwa A1V1 sama dengan A2V2. Nah, berarti dari sini bahwa V2 itu akan sama dengan ya A1 per A2 dikali dengan V1. Nah, berarti di sini kelajuan V2 berbanding terbalik dengan penampangnya ya. Jadi berbanding terbalik dengan luas penampang. Artinya apa? Kalau penampangnya besar, berarti kecepatannya adalah kecil. Begitu dia sebaliknya. Ya. Jadi kelajuan dari fluida itu berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan juga bahwa perkalian luas penampang A dengan laju V itu akan sama dengan debit ya. Di mana debit itu menyatakan volume yang mengalir per satuan waktu. Sehingga dari sini kita simpulkan bahwa debit itu akan sama dengan volume per waktu atau luas penampang dikali kecepatan, di mana satuan daripada debit itu adalah meter kubik per second. Jadi dalam hal ini V itu adalah volume, A luas bidang penampang, V kelajuan atau kecepatan fluida, dan delta T adalah second. Nah, di sini nanti adik-adik harus bisa menyamakan masing-masing besaran itu, sesuaikan juga dengan satuannya ya. Tapi hati-hati di sini, volume itu ya, V itu tadi adalah volume. Ini bisa juga nanti dinyatakan misalkan dalam liter. Nah, tentu 1 liter itu setara dengan 1 desimeter kubik. Itu berarti setara dengan 10⁻³ meter kubik. Atau bisa juga di sini nanti dinyatakan dalam satuan cc ya, atau satuan mililiter. 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik atau cc ya. Berarti ini kalau kita ubah ke satuan internasional itu 10⁻⁻⁶ meter kubik. Nah, ini masalah konversi satuan daripada volumenya. Bisa dipahami adik-adik ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya tentang hukum atau persamaan Bernoulli. Nah, nanti di sini banyak kita lihat aplikasi dari atau penerapan dari hukum Bernoulli. Nah, adik-adik mungkin pernah perhatikan bagaimana misalkan air itu bisa sampai ke lantai yang lebih tinggi. Misalkan ada suatu gedung ya, sampai dia lantai ke-50. Tentu di lantai 50 itu juga ada air di sana. Nah, air ini bisa sampai ke sana itu tentu dialirkan dari lantai 1. Nah, inilah yang dikemukakan oleh Bernoulli, bagaimana air itu bisa kita alirkan dari lantai yang lebih rendah ke lantai yang lebih tinggi, tentu dalam hal ini dengan menggunakan konsep daripada usaha energi. Perhatikan di sini, kalau misalkan pada penampang yang di bawah ini, luasnya itu adalah A1, kecepatannya V1, dan tekanannya P1. Kemudian ini kalau kita tinjau ke penampang yang lebih tinggi, A2, tekanannya P2 dan kecepatannya V2. Sementara ketinggiannya itu masing-masing, yang lebih rendah H1, yang lebih tinggi H2. Nah, tentu di sini berdasarkan prinsip daripada usaha, ingat usaha itu adalah hasil kali gaya dengan perpindahan. Nah, gaya di sini masih ingat adik-adik ya, bahwa tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Berarti gaya itu adalah tekanan dikali dengan luas. Sehingga F1 itu adalah P1A1. Nah, berarti dengan cara yang sama, F2 itu adalah P2A2. Nah, tentu dalam hal ini kita lihat bahwa pada penampang yang lebih rendah itu arahnya ke kanan, berarti dia positif.
sementara ini arahnya ke kiri berarti tandanya negatif. Sehingga dari sini nanti akan kita dapatkan bahwa A1X1 itu berarti adalah volume, ya. Kemudian A2X2 itu adalah volume juga. Sehingga dari sini volume yang masuk sama yang keluar tentu sama. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa W1 itu adalah P1V, W2 itu adalah minus P2V. Nah, kalau persamaan ini kita hubungkan ke hukum kekalan energi, bahwa usaha total yang dilakukan fluida dari ujung kiri ke ujung kanan, berarti W itu adalah P1V ditambah minus P2V, di mana dalam hal ini volume itu adalah M per rho. Ya, tadi ingat bahwa rho itu adalah M per V, berarti V itu adalah M per rho. Nah, tentu dalam hal ini karena volumenya sama, maka ini kita keluarkan. Maka kalau kita masukkan ke bahwa perubahan energi mekanik suatu fluida yang bergerak ke kiri dan ke kanan, bahwa perubahan energi mekanik itu adalah perubahan energi potensial ditambah dengan perubahan energi kinetik. Nah, sehingga dari sini kita dapatkanlah bahwa usaha itu adalah perubahan energi mekanik. Nah, kalau masing-masing persamaan ini kita masukkan, berarti tadi W itu adalah P1 min P2 dikali rho M per rho, itu akan sama dengan ini MGH, ini EK. Sehingga dari sini kalau kita masukkan masing-masing, maka muncullah persamaan bahwa P1 rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat itu sama dengan P2 ditambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini tentu akan sama dia, ya. Kalau misalkan nanti ada 3 titik, berarti tetap P3 ditambah rho GH3 ditambah setengah rho V3 kuadrat. Sehingga dari sini persamaan azas kontinuitas itu akan kita dapatkan, ya, bahwa rumus umumnya adalah P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat itu adalah suatu persamaan yang konstan. Nah, tentu dalam hal ini P di sini menyatakan tekanan udara, ya, ini menyatakan tekanan udara, ditambah yang ini adalah tekanan hidrostatisnya, ya, ini tekanan hidrostatis. Yang ini adalah tekanan hidrodinamis, ya, hidrodinamis itu adalah konstan. Berarti boleh Mr. Bean simpulkan bahwa persamaan daripada hukum Bernoulli, tekanan udara ditambah tekanan hidrostatis ditambah tekanan hidrodinamis itu adalah suatu persamaan yang konstan. Oke adik-adik. Nah, persamaan ini harus benar-benar kamu kuasain. Nah, dari persamaan Bernoulli tadi kita bisa simpulkan, ya, ada 2 kasus istimewa yang bisa kita bedah di sini. Yang pertama, bagaimana kalau fluidanya tidak bergerak? Artinya V1, V2 itu 0, berarti yang ini 0. Berarti ini bisa kita coret dia, ya, ini 0, ini 0. Maka tinggal P1 rho GH1, P2 rho GH2, maka persamaan itu akan berubah menjadi P2 min P1 itu adalah rho GH. Artinya selisih tekanan, ya, selisih tekanan itu adalah perubahan tekanan hidrostatisnya. Jadi delta P itu sama dengan delta P hidrostatis, ya, perubahan hidrostatis. Artinya hidrodinamisnya itu dia 0. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan pipanya kita letakkan horizontal, artinya sama tinggi. Artinya di sini tingginya sama. Sehingga dari sini rho GH-nya sama. Ya, berarti ini 0, ini 0. Maka nanti kita dapatkan bahwa P1 kurang P2 itu adalah setengah rho V2 dikurang P1 kuadrat. Artinya perubahan tekanan udara itu adalah sama dengan perubahan tekanan hidrodinamisnya, ya, hidrodinamis. Nah, inilah 2 hal yang perlu adik-adik pahami untuk menjelaskan bagaimana kasus ketika 2 sistem yang mau kita tinjau. Apakah dia fluidanya diam atau fluidanya tingginya atau pipanya tingginya sama. Oke. Nah, coba kita lihat bagaimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tentang hukum atau azas Bernoulli ini.
perhatikan adik-adik bagaimana misalkan ketika air yang kita pompa itu kita coba isi dulu ke tangki. Nah, tangki ini itu tentu tempat penyimpanan atau penampungan sementara, dan inilah yang coba kita alirkan atau kita gunakan untuk bagaimana air itu bisa kita naikkan sampai ke lantai atau gedung yang lebih tinggi. Nah, tentu nanti bagaimana konsepnya ini, penerapannya ini nanti akan kita lihat di bagian fluida dinamis yang kedua, beberapa contoh aplikasi daripada hukum Bernoulli. Oke adik-adik. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat dulu contoh soal yang berikut. Kita lihat yang pertama. Tony mengisi ember dengan kapasitas 20 liter. Ingat, liter tadi sama dengan desimeter. Berarti ini kita rubah ke satuan internasional, 20 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, itulah volumenya yang ini adik-adik ya. Kemudian dengan air sebuah keran seperti gambar. Jadi air itu dialirkan dari penampang besar ke kecil. Jika luas penampang keran dengan diameter D2 diameter D2 ini 2 cm kuadrat. Tentu 2 cm kuadrat kita rubah ke meter kuadrat, berarti 2 kali pangkat minus 4 meter kuadrat. Dan kecepatan air di penampang D2 ini dibilang 10 meter per second. Nah, pertanyaan, berapa debit air, kemudian berapa lama air itu diisi hingga embernya terisi penuh. Tentu dalam hal ini ingat tadi bahwa debit itu adalah A kali V. Tentu diketahui di sini A2 dan V2. Nah, A2-nya tadi 2 cm kuadrat, V2 10, maka kita dapatkanlah debit yang masuk ke ember itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Kemudian yang kedua atau B-nya, berapa lama waktu untuk mengisi ember? Tentu dalam hal ini ingat tadi bahwa debit itu adalah volume per waktu, itu sama dengan A kali V. Nah, yang kita cari adalah waktu. Berarti waktu itu adalah volume per debit. Volumenya diberitahu, debitnya diberitahu, ini meter kubiknya coret, maka kita dapatkanlah T-nya itu adalah 10 second. Berarti waktu untuk mengisi ember ini agar berubah menjadi penuh, itu butuh waktu 10 second. Oke adik-adik, masih bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat yang kedua. Nah, perhatikan di sini ada 2 buah penampang misalkan ini seperti botol ya. Jadi penampang yang besar kecepatannya V1. Nah, yang diminta berapa kecepatan di penampang besar? Tentu tadi berdasarkan azas kontinuitas bahwa A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, yang dibilang jika diameter penampang besar berarti D1 itu 2 kali D2. Nah, yang ditanya berapa kecepatan air pada penampang atau pipa kecil. Berarti yang diminta adalah V2-nya ini berapa. Nah, tentu dalam hal ini karena diketahui diameter, berarti A1 itu menjadi 1/4 pi D1 kuadrat V1 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat dikali V2. Tentu 1/4 pi-nya kita coret. Berarti di sini kita dapatkan V2 itu adalah D1 kuadrat per D2 kuadrat. Berarti karena sama-sama kuadrat bisa kita keluarkan dikali dengan V1. Nah, D2 itu berapa? 2D1 per D1. 2D2 2D2 per D2 dikuadratkan dikali 4 dikali 4 meter per second. Ini kita coret. Berarti 2 kuadrat itu adalah 4, berarti 4 kali 4 berarti 16 meter per second. Jadi di sini kita dapatkan bahwa kecepatan yang mengalir di penampang kecil itu adalah 16 meter per second. Nah, ternyata kita lihat di sini soal UN itu nggak begitu sulit adik-adik ya. Nah, inilah beberapa contoh yang bisa kamu pahami. Nah, untuk bagaimana kita lihat aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan hukum atau azas kontinuitas dan juga hukum Bernoulli, adik-adik bisa lihat nanti di materi yang berikutnya, yaitu fluida dinamis bagian yang kedua. Demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan.
Kita ketemu di video yang berikutnya, yaitu tentang fluida dinamis bagian yang kedua. Jangan lupa adik-adik tetap semangat. Terima kasih. Thank you.